Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizarnal Gemilang Gusti. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Melanjutkan tugas 2 dari basis data ini, setelah membuat database rumah sakit, di sini kita akan mengerjakan tugas dari tugas 3 ini. Lalu sesuai dengan buku panduan, mengacu pada buku panduan, di sini kita akan melakukan commit pertama-tama tanpa perintah commit. Jadi di localhost ini kita masuk ke database rumah sakit, lalu kita membuat sebuah rutin baru, prosedur. Nah, ininya kita drop. Lalu kita buat nama transaksi parameter. Isinya bisa seperti ini. Oke, seperti yang tadi saya sudah mencoba terlebih dahulu. Begin start transaction, insert into pasien dengan parameternya ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, diisi dengan value-nya ID pasiennya 3, nama pasiennya Dodi, kita pakai kapital aja. Nah, seperti ini. Jalan jambu dan jenis kelamin 1 artinya laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke. Lalu kita tekan go. Nah, oke. Untuk melihat, untuk menjalankan transaksi 1 bisa menggunakan perintah call, bisa juga dengan melakukan tekan tombol execute ini. Nah, di sini akan terlihat Dodi jalan jambu jenis kelamin 1. Nah, seperti itu. Nah, hasil dari menjalankan hasilnya Anda dapat lihat yaitu data ID pasien tampil. Namun Anda perlu ingat bahwa tersebut tanpa commit. Oke, yang tadi tersebut belum commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke tabel pasien. Oke, kita lihat tabel pasien apakah sudah ada Dodi. Oke, namanya belum ada. Belum ada Dodi. Oke, sudah dicek. Lalu apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi jika belum di-commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Oke, supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Sebagai contoh, oke, nambah commit di situnya. Oke. Kita edit bagian transaksi ini. Lalu kita tambah satu kolom ini commit. Nah, commit pada halaman rutin. Oke. Oh, ini menambahkan itu baru. Oke. Tapi kita mengedit di sini. Kita execute. Nah, maka di sini akan tampil juga Dodi jalan jambu. Oke, siap. Selesai. Transaksi selesai. Kan dengan baik, silakan lihat tabel pasien. Oke. Nah, bahwa data pasien telah masuk, artinya commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulannya dari commit, jika sebuah perintah scale baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai di commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Oke. Lalu yang kedua adalah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Akan berubah jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update, ada jangan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Oke. Oke, kita coba membuat transaksi baru.
kita namakan transaksi 2. Seperti biasa di sini begin start transaction, kita mengupdate ya, update pasien. Oke, update pasien ternyata nggak pakai itu, kita menggunakan set nama pasien sama dengan yang tadi ya, kita ubah pasien ketiga dengan ID pasien 3. Set nama pasiennya Dadar. Mengupdate dari Dodi misal jadi Dani. Dimana where ID pasien sama dengan 3. Oke. Nah, jika menggunakan rollback, dia akan menggugurkan. Kita commit lagi, kita commit juga. Nah, select all from patient. And oke, selesai. Kita tekan go, lalu kita coba execute. Di sini namanya masih Dodi, belum berubah menjadi Dani karena ada perintah rollbacknya. Kita lihat di sini masih namanya copy ya. Tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, perhatikan kasus 4 berikut. Bahan data update nama subjek, namun setelah perintah insert dilakukan, perintah dirubah selanjutnya menjadi rollback. Nama pasien menjadi Septin, namun setelah melakukan insert terjadi 2 kali perubahan data, yaitu masukkan data insert, lalu perubahan data roll update ya. Kita menambahkan insert baru 7 data, lalu mengganti 3. Kita coba dulu yang ini ya. Kita coba hapus bagian rollbacknya. Go. Kita lihat execute, apakah namanya jadi Dani. Berubah namanya jadi Dani. Seperti itu. Lalu kita ke case yang selanjutnya. Tadi ada 2 ya, menginsert data kemudian mengupdate. Kita buat di transaksi 3, pakai kopian yang tadi aja biar agak lebih cepat. Insert into, kita tambahkan misalnya 4 Abil, kita kasih namanya Abil, Jalan Pepaya, jenis kelaminnya 1. Kita lihat sini 1, tapi ini di rollback. Lalu mengupdate pasien, update pasien set ya, set nama pasien sama dengan
kita merubah nama yang tadi dirubah jadi siapa ya tadi? Gak lupa. Pokoknya yang tadi yang ketiga ya, kita rubah menjadi Dina. Jangan-jangan kayaknya Dani deh tadi. Jadi Benny. Oke. Titik koma ya. Oh belum. Where ID pasien sama dengan 3. Lalu kita lakukan commit. Select all from oke. Kita coba go. Lalu execute. Nah, kita lihat. Namun setelah perintah insert itu pada sebagai berikut. Oke. Tidak ada perubahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data pada iya kah? Kita rubah jadi Benny ya? Oh iya juga. Iya namanya berubah jadi Benny. Oke. Oke. Sininya sudah berubah ya. Oke. Jadi bagian atas yang tulisan rollback ini pasti tidak akan dilakukan ya fungsinya. Fungsi setelah rollback pasti akan dijalankan. Oke. Lalu yang berikutnya adalah checkpoint. Tempat titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah dipelajari. Suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan kembali dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misal ada 3 buah data yang akan dimasukkan dalam base data. Oke, kita akan membuat save point 1, save. Oke. Kita coba membuat transaksi keempat. Sini kita pakai yang ini. Oke. Kita save point di sini. Save point 1. Kita insert keempat. Tadi karena yang 4 belum jadi ya. Kita kasih nama Tia. Jalannya nggak apa-apa, jalan jambu juga samain. Kita ubah values jenis kelaminnya jadi 2. Lalu di sini kita insert juga yang kelima, berarti 5 Mia. Kita namanya Mia. Jangan Nina aja, Nina. Jalan Jeruk. Ininya 2, oke. Lalu jenis kelamin values. Nah, kita rollback
to save point. Ups, kejauhan. Save point 1. Lalu ini insert, ini sama sih ya. Oke. Tapi ininya ke 9. Oke. Kita samain. Kita ke 6. Namanya Lisa. Boleh Lisa aja. Oke. Di sini karena tidak ada apa-apa, kita commit aja langsung. Commit. Nah, bukan feeling sih. Menurut saya di sini ini akan gugur, digantikan ini. Ya gitu. Kita coba cek, go. Lalu coba execute transaksi keempat. Nah, kan benar. Jalan jambu dia ada, tapi yang keempat dia nggak ada. Nah, ya siap, benar sekali. Tianya jangan buka itu, tianya harus huruf besar. Nah, jangan jalan jambu, jalan melon aja. Oke, berarti rollback ini tidak akan digunakan. Oh, kalau rollback semua, Tar, saya penasaran sesuatu. Kalau di rollback semuanya itu, apakah yang Tia juga nggak ada? Oke. Karena udah di ini ya. Coba kita hapus dulu bagian Tia dan Lisa. Nah, oke. Kita execute di sini. Oh, benar. Ternyata prediksiku benar. Karena di rollback di sini, bahkan yang ke atas, semua yang ada di atas rollback itu tidak dijalankan ya. 4 Tia juga nggak ada. Oke. Kita delete dulu. Nah, kita edit. Lalu rollback to save point 1. Oke. Paham. Nah, Tianya masih masuk. Lalu di sini saya sudah paham. Ya. Tidak masuk karena di rollback. Oke, selanjutnya trigger. Sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan itu masukkan insert. Perintah. Coba dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Perhatikan tabel-tabel yang ada pada kasus rumah sakit yang telah dibuat buat sebelumnya. Oke, ini yang tadi ya, yang kemarin. Dari RD kasus tersebut Anda tambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat. Oke, kita membuat tabel obat, tabel baru ya. SQL. Oke, struktur, create new table, tabel obat. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Ada 5. Kita create di sini ID obat, kode obat,
kode obat, nama obat, harga, stok. Oke. Primary key sini bukan. Atribut primary go int 3 kode obat itu varchar 5 varchar 30 harga integer 10 stok integer 5. Oke. Auto increment primary key kode obat integer stok 6 ya? Hah? ID obat 6 primary key kita ikutin ini aja 6. Harusnya lebih baik lebih ya daripada kurang. Oke, mana nih tombol save? Oke, ini save. Ada obat auto increment. Lalu buat lagi obat struktur, kita masuk ke database lagi, kita buat tabel baru namanya transaksi skor obat. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Oke, ada 5. Create ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, kepencet lah change. Oke, kita mulai dari awal aja. Kita hapus transaksi obatnya, hapus. Oke. ID transaksinya panjangnya 3 aja. Atributnya oke, ininya primary auto increment, ID pasien int 3, tapi ya harusnya 3 sih, tapi nggak apa-apa, tadi 6. Jumlah intinya 10, total harga juga 10. Oke, semuanya sudah. Nah, ini baru di save. Nah, seperti ini.
Oke, sama. Kemudian kedua tabel tersebut terrelasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara klik menu designer. Oke, more designer. Nah, ini ada transaksi obat. Kemudian klik show hide table list. Nah, jaga seluruh tabel sehingga kedua tabel terselesaikan. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel pasien. Oke, kita samain aja ya. Ini bisa bukan. Gimana cara Oke, karena sudah muncul semua, kita tarik ke atas. Rumah sakit obat. Oke, ini rumah sakit pasien. Kita obat dan transaksi obat di bawah sini. Nah, obat dia hubungannya create relationship dari obat ke ID obat for a hand. Oke. Missing index in column. Reference key. Oke. Missing kayaknya beda ini ya, beda INT ya. Harusnya di obat yang ini 6. Missing index in column. Kita coba pasien dulu lah. Missing index. Kita coba lihat. Sepertinya ngaruh ya. Oke, kita coba save page dulu. Pasien Oke, sepertinya tahu solusinya. Kita perlu ke obat, struktur. Aduh, di mana ya? SQL search rumah sakit obat struktur more. Di indeks. Oke, indeks. Terus transaksi obat.
Di pasien kita buat indeks. Nah, ini harusnya baru bisa nih. Ketarik. Oke, desainer kita coba apakah bisa create relationship dari sini ke ini. Alhamdulillah bisa. Cascade. Oke. Relationship has been added save page. Lalu buat relationship ini dari ini ke ini. Oh, ini belum ya, ID obat yang transaksi obat. Indeks. Oke. Sip. Tampilannya jelek. Lah. Ya udahlah. Yang penting create relationship dari sini ke obat. Nah. Oke. Jadi tahu ya. Nah, oke. Tinggal save page. Kita lihat. Nah, sudah ada. Oke, sudah sama dalam 28 dalam gambar 28 terlihat obat. Maka selanjutnya dalam mencoba perintah trigger akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun belum melanjutkan praktikum apa. Tabel obat minimal 3 data, misal hasil. Oke. Kita mengisi tabel mana? Tabel obat, oke. Tabel obat kita isi. ID obat 1. Pada obatnya A001. Nama obat Amikacin. Oke. Harganya 20.000. Stoknya 10. Oke, kita go. Kenapa? Sebentar. Oh, udah. Oke. Lalu yang kedua 2A002 amoxicillin, harga 15, stok 20. Kita tekan go. Nah, sudah ada 2. Lalu yang ketiga ya, betadine dengan harga 7.000, stoknya 5. Tekan go. Oke. Sudah ada 3 data tabel. Misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data
akan berkurang. Contoh kasus trigger sebagai berikut. Oke, perintah triggernya sebagai berikut. Batas awal sebagai trigger, perintah membuat trigger dengan nama dijalankan setelah data dimasukkan after insert on transaksi obat. Event trigger yang akan membaca pada jika. Oke. Jika diterapkan pada halaman PHP admin, maka langkah yang dilakukan adalah dengan memasukkan langsung kode pada gambar 30 atau dengan langkah klik menu trigger, add trigger. Oke, kita coba menu trigger. Create new trigger. Triggernya tinggi jual. Tinggi jual. Transaksi obat. Time-nya after. Event-nya insert. Oke. Lalu memasukkan update obat set stock. Stok sama dengan stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new .id obat. Oke. Seperti ini. Go. Oke. Tapi nggak terlihat ya. Oke, ininya masih 10, 25. Oke, kita masukkan ke menu SQL. Database berarti kita SQL insert into transaksi obat. Oke. Kita coba pakai ini aja ya. Pakai metode. Oke. Transaksi obat kita insert. ID pasiennya 0. ID pasien. Oh, ID transaksi yang 0. Oke. Kenapa ID pasiennya namanya ini semua ya? Bentar, kita coba cek. Kayaknya ada yang salah di bagian database rumah sakit. Nama pasien
Oke, kita ikutin aja dulu yang tadi. Kita insert. ID pasien, kita coba yang ini. Obatnya A002, jumlah 5, harganya 0. Oke. Gak apa-apa, kita go. Oke, kita coba cek persediaan obatnya. Oke, sudah berkurang. Obat sudah berkurang. Sebentar, saya pengen cek di bagian pasien, nama pasien, ID pasien. Kenapa ya munculnya itu ya? Oke lah, mungkin. Oke, sudah berkurang ya di obat. Nah, 15. Oke, tapi saya juga penasaran satu kali lagi. Transaksi obat, kita insert sebuah misalnya ini harusnya nama ya itu, karena sisanya 5, kita coba 5, harganya 0, go. Dan kita lihat di sisa obat yang tersisa ada tepat 0 ya. Oke, mungkin cukup sekian tugas 3 yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.